Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Pujining Tias, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Dasar Negeri Merican 3, Kota Kediri, Jawa Timur. Saya sekaligus mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Kristen di kampus IAKN Manado dengan nomor peserta PPG 205348181001 dengan nomor induk mahasiswa 2501062156. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 5 dengan materi menjadi manusia baru. Mari bersama-sama kita menyaksikannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Tuhan, semuanya sehat? Sehat. Siapa yang sakit? Angkat tangan. Ada yang sakit nggak pagi ini? Ada. Terus puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali ke sekolah bersama-sama belajar. Nah, namun sebelumnya anak-anak kita harus berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Ya, karena Tuhan sudah memberkati kita, makanya kita pun harus semangat. Ayo kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian Bapa Ku datang padamu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Anda suka berdoa yang baik. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan tinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo, ini silakan berdoa. Anak-anak semuanya duduk dan berdoa. Terima kasih sudah kami berdoa dan kami sudah berdoa hari ini kami semua kita belajar sama kami kami siap cepat ini di awal menjalankan pembelajaran pada hari ini supaya pembelajaran ini bisa terus melekat di dalam hati kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dari sebelum belajar, dengan Amin. Silakan dulu anak-anak. Yuk sebelumnya kita absen dulu ya. Ayo, adakah teman kalian yang tidak hadir? Semuanya datang. Ya, absen dulu ya. Mulai dari Elvina Elul, Aldri, Alexander, Latihan Benedictus, Arepa Sisi, Ayo Nika, Dias, Rafael, Yeskiel, Krisan. Iya, semua lengkap ya. Berarti semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Nah, semuanya sudah siap belajar ya? Siap. Nah, tapi sebelumnya kita belajar, kita buat kesepakatan dulu ya. Kita buat kesepakatan. Ayo, semangat belajarnya. Duduk yang bagus ya. Kita buat kesepakatan. Selama belajar, kalian nggak boleh apa? Kesepakatannya apa? Maksudnya apa? Ngomong sendiri, bermain sendiri, nggak boleh. Sepakat ya? Sepakat. Lalu yang kedua, kalau keluar kelas harus izin, nggak boleh langsung keluar. Tapi kalian izin dulu sebelum keluar kelas. Sepakat? Sepakat. Baik ya. Nah, anak-anak, mari pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Ya, manusia baru. Pagi hari ini anak-anak harus menjadi manusia baru. Siap menjadi manusia baru? Siap. Sebagai anak Tuhan harus hidup baru di dalam Tuhan. Ya, kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Dengan pelajaran pagi hari ini, Bunani mengharapkan kalian bisa mengerti apa sih itu makna baru, hidup baru di dalam Tuhan itu. Hidup baru di dalam Tuhan itu seperti apa? Tapi sebelumnya itu ada sebuah lagu tentang hidup baru, dan ketika anak-anak hidup baru, anak-anak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo semangat, jangan cemberut, semuanya berdiri. Yuk, kursinya agak digeser mundur semuanya. Bagi berdiri kita nyanyi bersama-sama lagu ini sambil pakai tangan, ya. Tumbuh bersama dengan Tuhan. Oh ya, semua. Ayo, goyangkan badannya. Tumbuh bersama Tuhan. kita belajar. Kalau kalian mau bertumbuh, maka kalian harus apa? Hidup baru di dalam Tuhan, ya kan? Ketika kita
hidup baru menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati siapa? Iya, senangkan hati Tuhan. Nah, sekarang Tuhan kasih kertas, coba kalian tuliskan apa makna dari lagu yang kalian nyanyikan tadi. Ayo ditulis di sini. Ayo, maknanya apa lagu tadi? Bagaimana kita hidup baru di dalam Tuhan, ya? Ayo, tulis dengan cepat. 5 menit selesai. Ayo, silakan. Oke, kalau sudah langsung, ayo Benny sebutkan sudah berdiri. Apa makna yang Benny dapatkan dari lagu tadi? Orang yang hidup baru selalu bertumbuh dan berbuat di dalam Tuhan. Orang yang hidup baru selalu bertumbuh dan berbuat di dalam Tuhan. Adrik sudah selesai? Sudah berdiri ya, Adrik? Dibaca yang keras. Cepat berdiri, ayo. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kakak, sudah selesai? Ayo berdiri, bacakan dengan keras. Orang yang bertumbuh bebas menurut kalian apa yang kalian dapatkan dari lagu tersebut. Kakak, ayo. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan berbuat apa? Iya, hidup menurut ajaran Tuhan dan meninggalkan hidup yang lama, itu hidup baru. Tapi katakan berbuah lebat. Kita berubah karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberkatinya. Baik, anak-anak, mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana menjadi manusia baru itu. Ya, menjadi manusia baru itu seperti apa? Sebelumnya kita akan membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul. Buka Alkitabnya. Semua sudah bawa Alkitab kan? Ayo. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu semua? Halo, sudah? Sudah. Kalau sudah semua berdiri. Kita bacakan ayat ini secara bergantian. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya, Bu Nani akan bacakan ayat 1, nanti kalian ayat 2, Bu Nani ayat 3, kalian 4, terus bergantian gitu ya. Judulnya tentang apa? Saulus bertobat. Ayat 1 Bu Nani bacakan, nanti anak-anak ayat 2. Sementara itu bertobat-tobat hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka teman-teman mendengar karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang gembul. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa.
Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua yang memanggil namamu. Kami mengatakan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memperlihatkan apa-apa kepada kata-kata baik raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu berkata Ananias sesuatu yang masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus sana. "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu dan melalui telah menyuruh aku padamu supaya engkau dapat mengatakan Kita baca bersama-sama ya ayat 19, 18. 1, 2, 3. Dan ketika seorang langsung duduk dari matanya, sehingga dia dapat melihat lagi, dia bangun lalu dibaptis, dan setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Silakan dulu anak-anak. Ayo, coba kita perhatikan menjadi manusia baru. Tadi sudah dibaca dalam Alkitab kisah para rasul berapa? Nah, coba kita perhatikan ada satu ilustrasi. Kalian pernah lihat kupu-kupu enggak? Kupu-kupu cantik enggak? Cantik. Ya, cewek-cewek ini pasti suka lihat kupu-kupu, iya kan? Kupu-kupu itu sayapnya berwarna-warni ketika dia terbang. Kalian aja, iya kan? Karena kupu-kupunya cantik mau diambil. Nah, coba kupu-kupu sayapnya berwarna-warni sedang hinggap di sebuah bunga. Bunga apa? Bunga matahari, bunga mawar, ya. Begitu indah dan menawan. Saat kita melihatnya membuat kita kagum, indah sekali, ya kan? Mau diambil, ya kan? Coba anak-anak kita perhatikan di sini ya. Lihat. Tetapi sebelum ia menjadi seekor kupu-kupu, banyak yang jijik. Sebelum menjadi kupu-kupu apa? Ulat. Jijik nggak? Iya. Sebelum menjadi kupu-kupu, banyak orang yang jijik, takut, geli, dan ketika melihatnya, siapakah dia? Ulat, ya kan? Nah, itulah anak-anak, sama seperti kita, ya, sama seperti kita. Ketika kita melihat ulat itu jijik, ya kan? Hidup dalam dosa itu seperti itulah, ya. Hidup dalam dosa itu seperti itulah. Kita melihat selanjutnya, ya. Kita perhatikan. Kalian lebih senang melihat kupu-kupu atau ulat sebelum kita lanjutkan? Kupu-kupu. Kalau pengen melihat kupu-kupu senang ingin jadi kupu-kupu, berarti kalian harus hidup apa? Hidup baru. Tetapi kalau seperti ulat tadi
Tahu menjijikan itu? Iya kan? Menjijikan, coba. Begitulah manusia sebelum hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Ia adalah manusia berdosa. Manusia berdosa. Siapa Saulus? Ayo. Lanjut, tadi sudah singgung. Siapa Saulus? Berasal dari Yerusalem. lahirnya di mana? Tanah Kilikia. Dibesarkan di mana? Yerusalem. Apa yang dilakukan Saulus? Berarti dia masih hidup lama atau sudah baru? Lama. Berikutnya kita perhatikan, ya. Nah ini Saulus yang diubahkan. Perhatikan ya, Saulus yang diubahkan. Perhatikan sungguh-sungguh. Nanti ada tugas buat kalian, ya. Saulus yang diubahkan Tuhan. Ini karakternya Saulus. Karakter yang lama. Ini dibaca oleh kelompoknya Beni. Ayo. Karakter yang lama apa saja? 1, 2, 3. Nah, itu karakter lama. Karakter lamanya siapa? Saulus. Sekarang ini adalah karakter baru ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Karakter baru. Kelompoknya Areta dan dia dibacakan. Karakter baru yang dimiliki oleh Saulus ketika dia diubahkan. Apa? Mengasihi, sabar, menolong, jujur. Itu ya, mengasihi, sabar, suka menolong, jujur. Apa yang Gunani sampaikan, maka kita ambil satu kesimpulan. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah mengasihi, sebentar ya. Allah mengasihi Paulus. Ia tidak menghukumnya. Paulus sekarang berubah menjadi manusia baru, menjadi murid Yesus dan mengatakan kabar baik tentang Yesus. Hidup baru itu seperti apa menurut Kakak? Hidup yang menurut ajaran Tuhan. Siapa lagi mau menjawab? Hidup baru itu seperti apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Ya, apa Ben? Menurut Benny hidup baru itu seperti apa? Hidup yang mentaati ajaran firman Tuhan. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, apa? Meninggalkan hidup lama dan menjadi hidup baru. Kasih tugas buat kalian, silakan dikerjakan secara berkelompok dan nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan, ya, dipresentasikan terus diskusikan dengan baik. Alkitabnya dibuka dengan baik, ya. Kelompok 1, ya, kelompok 1 yang ini. Ya. Terus kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusi dengan tenang. Apa yang sudah kalian pelajari tadi dituangkan di situ, ditulis di situ. Yang jelas ya, nanti dipresentasikan bersama-sama. Silakan berkelompok. Yuk, kita Alkitabnya silakan. Sudah dikasih waktu 10 menit, ya. 10 menit setelah itu langsung dipresentasikan. Ayo ikut kelompok, ayo. Silakan berkelompok. Ayo. Halo kasih penang, halo kasih penang. Nah, ditarik. Tarik, ya. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan tentang apa ini, ya. Nah, bagaimana ini ciri manusia baru menurut Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ya? Yang lainnya berarti
Ya, kelompok ini sudah bisa menemukan ciri manusia baru. Ada lemah lembutan, ada kesabaran, ya toh, ada kebaikan di sana. Nah, dari sini ada pertanyaan kan buat kelompok? Ada pertanyaan. Ayo silakan yang atas namanya. Ini. Apakah berbohong itu termasuk ciri manusia lama? Ya silakan jawab. Apakah berbohong itu berbohong yang bagaimana? Berbohong yang putih seperti itu. Apakah termasuk ciri-ciri manusia lama? Ya, jawab cepat. Iya, berbohong itu adalah dosa. Bagaimana? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Kurang semangat. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Pagi hari ini kita sudah memperhatikan pembelajaran tentang bagaimana menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, dan kita melihat contoh daripada Saulus yang berubah menjadi Paulus. Ada karakter-karakter yang diubahkan. Karakter yang apa tadi kelompok dua? Karakter yang apa? Yang buruk menjadi karakter yang baik, ya kan? Kita mau simpulkan bersama-sama. Ayo, anak-anak kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pagi hari ini. Menjadi manusia baru berarti apa? Berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Coba sama-sama. Berubah artinya lama menjadi hidup baru, ya kan? Menjadi manusia baru atau bertobat itu tadi. Meninggalkan kehidupan lama menjadi hidup baru. Contohnya, yang bohong menjadi apa? Jujur. Ya, yang apa? Yang bohong menjadi apa? Jujur. Yang suka menyekarat jadi apa? Sabar. Yang suka apa itu? Berbuat jahat menjadi orang yang baik. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar. Lewat pembelajaran pagi hari ini kita mau menjadi manusia baru, ya. Manusia baru, manusia yang diubahkan. Kita harus bersyukur karena hanya Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan karakter kita. Karakter yang masih suka marah-marah, Tuhan ubahkan menjadi karakter yang baik, hati, yang sabar, ya, yang sabar. Nah, baik, anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Semuanya bagi berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Ya. Semua ambil sikap yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sudah baik dan memberkati kita. Oleh sebab itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidupmu diubahkan oleh